Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana faminhum syaqiyyun wa sa'id. Nahmaduhu wa nashkuruhu syukran maqbulan bitakbiri wat tahmid. Asyhadu an la ilaha illallah wa fil wa'id wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi dinit tauhid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiq. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK Perumahan Kementerian Pertahanan Pondok Rajek. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim As-Sofwah Ibu Margini Rahayu MPD. Ibu-ibu sekalian Majelis Taklim As-Sofwah Perumahan Pondok Rajek yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang sangat besar adalah, bahkan ini nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini selalu ada dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Ibu sekalian, berbicara tentang nikmat, ada satu nikmat yang selalu kita dapatkan, setiap hari kita dapatkan. Karena setiap hari kita mendapatkan nikmat tersebut, kadang dia tidak terasa, tidak menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat apakah itu? Nikmat kita bisa bernafas, kita bisa menghirup udara segar setiap hari. Apakah ibu-ibu pernah mencoba menghitung berapa sih sebenarnya udara yang kita butuhkan? Terus berapa sih harganya udara yang kita hirup itu? Ayo, ada yang tahu nggak ibu? Udara yang kita butuhkan setiap hari itu berapa sebenarnya? Ayo, ada yang mau coba menghitung? Ada yang mau coba menjawab? Silakan. Ibu-ibu sekalian, udara yang dihirup oleh manusia, menurut para pakar, jumlahnya adalah 11.000 liter dalam satu hari udara yang dihirup oleh manusia. Dari 11.000 liter itu terdiri dari dua unsur, ada nitrogen, ada hidrogen. Ada oksigen, ada nitrogen, maksud saya. Oksigen yang dibutuhkan manusia dalam satu hari jumlahnya 2.200 liter. 2.200 liter. Harga di pasaran, harga oksigen 1 liter adalah Rp25.000. 25.000 dikali 2.200 berapa? Ayo, yang pintar matematika coba dihitung. Ini Bu Margini nih, pintar matematikanya. Berapa? Jumlahnya kurang lebih 5.500.000. Itu oksigen. Nitrogen yang dibutuhkan manusia dalam satu hari 8.700 liter. Harga nitrogen di pasaran harganya Rp8.900. Dikalikan dengan 8.700 berapa? Sehingga kalau dijumlahkan, paling tidak nitrogen dan oksigen itu yang dibutuhkan oleh manusia, kalau dirupiahkan itu kira-kira 90 juta. Itu harga untuk membayar udara yang kita hirup satu hari.
90 juta. Kita umurnya sudah berapa tahun sampai sekarang? Kalau dihitung sudah berapa juta kita hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur alhamdulillah ya, kita bisa bernafas, bisa menghirup udara sekarang. Mudah-mudahan kita terus bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan kita terus bersyukur sesuai janji Allah, maka nikmatnya akan ditambah kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, kepada tabi'in, tabi'in, dan kita semuanya. Mudah-mudahan kelak termasuk orang yang akan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Ibu sekalian, saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah corona. Dan kita tidak tahu kapan wabah corona ini berhenti. Kita tidak tahu kapan situasi yang tidak ideal ini, situasi yang tidak aman ini akan berakhir. Untuk itu kita harus terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Bahkan di sekeliling kita, teman kita, tetangga kita, orang yang kita kenal sudah banyak yang terkena atau positif corona ini. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita dijaga dan terlindung dari wabah corona ini. Tapi ibu sekalian, ternyata ada hikmah yang bisa kita ambil dari wabah yang terjadi ini. Sebelum kita diskusi lebih jauh wabah corona ini dan apa hikmahnya, hikmah di balik wabah ini, ada satu ayat yang menarik untuk kita kaji pada kesempatan hari ini, yaitu ayat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Artinya kurang lebih begini, ibu sekalian. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, ini perintah Allah pada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, haid itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ibu sekalian, ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 222 ini, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya wahyu, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Sebab turunnya ayat ini adalah pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi ketika istrinya haid, maka orang-orang Yahudi itu tidak mau berdekatan dengan istrinya yang sedang haid. Jangankan untuk tidur dekat dengan istrinya, makan bareng dengan istrinya saja nggak mau. Makan bareng dengan istrinya sedang haid itu nggak mau mereka. Nah, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini sampai pada para sahabat. Sahabat mengetahui
Akhirnya kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi tentang perilaku orang Yahudi ini. Perilaku yang ketika istrinya haid, maka mereka tidak mau mendekati. Jangankan untuk tidur bersama dalam satu tempat tidur, makan bareng dengan istrinya yang sangat itu nggak mau, ditinggalkan itu istrinya, itu ditinggal pergi dengan jauh. Nah, maka apa kata Nabi ketika para sahabat bertanya tentang haid ini? Maka kemudian Nabi mengatakan, lakukanlah apa saja yang kalian mau selain hubungan badan. Nah, maka kemudian turunlah ayat ini. Ini adalah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya wahyu, turunnya ayat ini. Nah, ibu sekalian, saya kira kita sudah paham ya, sudah tahu semua bahwa ketika kita atau ketika istri, sang ibu sedang haid, maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu haram. Haram, tidak boleh. Tetapi baru sekitar 2 hari yang lalu, hari Jumat, saya membaca di media online, media mainstream ya, media yang sangat populer. Di situ tertulis, di media ini menyebutkan ada 4 manfaat hubungan suami istri ketika haid. Saya ketika membaca, astagfirullahaladzim, kenapa kok media online yang media terkenal, media populer memunculkan ini? Padahal itu ada sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh ya. Jadi ini harus menjadi perhatian buat kita. Mungkin ada di antara sekitar kita, saudara kita, teman kita yang tidak tahu ya, bahwa ketika haid itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti ada dampaknya kalau kita melanggar. Contoh sederhana saja, ular itu binatang yang haram, tidak boleh dimakan. Ketika orang nekat untuk memakan ular, pasti ada dampak yang akan terjadi pada orang yang makan binatang yang haram itu, binatang ular misalnya. Apa dampaknya? Ular adalah binatang yang buas, binatang yang akan memangsa hewan yang lain. Orang yang memakan ular, maka karakternya akan menjadi orang yang buas, orang yang sifatnya, sikapnya menjadi orang yang buas, seperti hewan. Ibu sekalian, semakin menarik diskusi kita ya. Di surat Al-Baqarah yang tadi sudah saya bacakan, di akhir ayat ini, itulah yang sebenarnya ingin kita bahas bersama ya. Begitu diperhatikan ya ibu sekalian, nih nanti biar ibu bisa menjawab kuis, bisa menjawab pertanyaan yang jawabannya betul semua dan nilainya paling bagus, yang paling cepat nanti dapat hadiah. Hadiahnya menarik nih. Kata Bu Margini, hadiahnya umroh nih. Nah, hadiahnya umroh, tapi ketemunya di pintu Masjidil Haram. Kita perhatikan sama-sama ini. Di ujung ayat surat Al-Baqarah ayat 222 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai atau mencintai, at-tawwabin, orang-orang yang bertobat, wa yuhibbu, dan Allah mencintai, Allah menyukai, al-mutatahhirin, orang-orang yang menyucikan diri. Pertanyaan berikutnya adalah,
siapakah itu at-tawwabin? Siapakah itu al-mutatahhirin? Kita bahas dulu al-mutatahhirin ya. Meskipun di ayatnya redaksinya at-tawwabin dulu yang disebutkan, tapi kita bahas al-mutatahhirin karena ini sebagai pokoknya, sebagai dasarnya. Ketika kita mandi besar, harus kita pastikan bahwa air merata ke seluruh anggota tubuh kita. Jangan sampai ketika sudah mandi wajib atau sudah mandi besar, rambutnya ada yang tidak terkena air. Jangan sampai ketika mandi besar, ketiak kita tidak kena air. Jangan sampai ketika mandi besar, karena kita mandinya sambil jongkok ya, di bawah lutut, karena kita jongkok lupa tidak kena air ya. Jadi harus betul-betul kita perhatikan ketika mandi besar ya, karena ini menyangkut masalah kebersihan, menyangkut masalah ibadah, kesucian badan kita ya. Dengan kita berhati-hati, dengan kita menyempurnakan ketika bersuci, mudah-mudahan secara syariat kita betul, bagus, sehingga ibadah kita bisa sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu arti al-mutatahhirin. Intinya adalah orang yang menyucikan diri. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ini masalah syariat, masalah pokok, masalah kebersihan, masalah kesucian, ini sangat penting ya. Harus kita tekankan ya. Nah, kita bahas yang kedua. Kata yang kedua yaitu at-tawwabin. Apa itu at-tawwabin? At-tawwabin itu berasal dari kata tawwaba, tawwibu, ta'ibin. Tawwabin. Tawwabin itu bentuk jamak dari ta'ib ya. Orang-orang yang bertobat artinya. Orang yang bertobat itu adalah orang yang membersihkan diri atau menyucikan diri, membersihkan dirinya dari kotoran batin, dari batiniahnya. Kalau al-mutatahhirin tadi itu adalah membersihkan badannya, jasmaninya. Tapi kalau tawwabin itu adalah orang yang bersih batinnya, rohaninya. Bagaimana cara membersihkan batin seseorang, rohnya seseorang, rohanianya seseorang? Dengan caranya adalah dengan bertobat. Dengan bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, sifat buruk yang ada dalam diri kita bersihkan, penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita singkirkan, penyakit iri, dengki, sombong, ingin dipuji orang lain, ingin popularitas. Itu adalah contoh-contoh penyakit hati, contoh-contoh penyakit hati yang harus kita singkirkan. Sangat penting kita harus bertobat ya. Karena apa? Karena tobat itu adalah jalan bagi kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari segala dosa yang kita lakukan. Kalau kita ingat kisah Nabi Adam ini sekalian, Nabi Adam alaihissalam itu nabi yang tadinya ada di surga. Nabi Adam ada di surga, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di surga, senang di surga, meminta apapun yang ada di surga. Ketika dia ingin sesuatu maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga itu yang ada hanya nikmat, tidak ada
kesedihan, tidak ada sengsara, tidak ada siksaan di sana. Mudah-mudahan kita semuanya bisa nanti masuk surga ya, Bu-ibu ya. Apa yang terjadi dengan Nabi Adam sekalian? Nabi Adam hanya dengan makan buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada Nabi Adam? Nabi Adam diturunkan dari surga, diturunkan ke muka bumi ini. Tidak hanya diturunkan, ibu sekalian, Nabi Adam itu pakaiannya itu terlepas, copot semuanya. Setelah Nabi Adam memakan buah khuldi itu, tiba-tiba angin kencang sekali. Kemudian seluruh pakaian Nabi Adam dan Ibu Hawa itu terlepas semuanya. Bahkan sampai diceritakan itu Nabi Adam kemudian menutup tubuhnya dengan daun-daun yang ada di surga. Itu hanya dengan satu kesalahan, memakan buah khuldi. Satu kesalahan. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak kesalahan yang kita punya, berapa dosa yang sudah kita lakukan. Al-mutatahhirin. Kata al-mutatahhirin itu berasal dari kata tatahharo, ya tatahharu, tatahhurun, yang artinya bersuci atau menyucikan diri. Sedangkan al-mutatahhirin itu berasal merupakan bentuk jamak atau artinya banyak dari kata al-mutatahhir, orang yang menyucikan. Kalau al-mutatahhir orangnya satu, yang menyucikan diri, yang membersihkan diri. Kalau al-mutatahhirin itu orangnya banyak. Nah, al-mutatahhirin itu artinya adalah orang yang suci, orang yang bersih badannya. Suci bersih secara lahiriah, secara jasmaninya, itu al-mutatahhirin. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sangat menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan pakaian, tempat ibadah dan lingkungannya. Kata ini atau ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita betul-betul menjaga kebersihan badan kita. Harus betul-betul menjaga kebersihan lingkungan kita, pakaian kita. Terkadang kita menyaksikan di lingkungan kita, ya, di masyarakat kita, orang yang membuang sampah sembarangan, orang yang tidak peduli terhadap kebersihan. Padahal sebenarnya Islam sangat memperhatikan kebersihan ini. Kita di jalan mungkin pernah menemukan ada orang sampai menulis tulisan di lahan yang kosong, siapa yang membuang sampah di tempat ini maka bukan manusia. Ada yang lebih ekstrim lagi, siapa yang membuang sampah di tempat ini didoakan mati. Bahkan saya baru menemukan itu, ada yang menulis sampai begini, Bu, yang membuang sampah semoga kena virus corona. Itu dekat perumahan saya ada, Bu, menulis kayak gitu. Saking keselnya dengan orang yang membuang sampah sembarangan. Kita meskipun kita hidupnya sederhana, seharusnya bukan menjadi alasan untuk tidak menjaga kebersihan. Meskipun kita sederhana, meskipun secara ekonomi kita kurang, tapi tetap kita harus menjaga kebersihan lingkungan maksudnya. Nah, terlebih lagi kebersihan ketika dalam ibadah, kebersihan ketika kita wudhu,
kita harus betul-betul membasuh wudhunya. Ketika wudhu harus terpenuhi rukun dan sunnahnya. Ketika wudhu kita harus basuh secara serius. Di tempat saya sering menemukan anak-anak yang wudhu itu hanya sekedar membasuh saja. Membasuh tangannya tidak sempurna, membasuh tangannya tidak sampai siku, membasuhnya kadang hanya gosok-gosok gitu, ya, sikunya tidak kena. Ya. Kalau wudhu seperti itu, wudhunya sudah tidak sah. Ya. Kemudian membasuh wajah, ya, membasuh wajah hanya sebelah sini, padahal pinggir sini, ya, kanan kiri pipi kita itu masuk bagian dari wajah yang harus dibasuh, yang harus terkena air. Kalau tidak terkena air, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka berpengaruh terhadap ibadah-ibadah yang lain. Harus hati-hati. Kita mulai saat ini, ya, harus betul-betul ketika wudhu kita ingatkan untuk anak-anak kita, ya. Anak-anak kita wudhunya harus betul, harus serius, betul-betul dibasuh sampai sempurna membasuhnya. Jangan menggunakan standar-standar rendah. Ya. Jangan-jangan anak-anak kita, ya, anak-anak di sekolah itu, ya, wudhunya hanya sekedarnya, mungkin karena gurunya, ya, tidak mengingatkan, atau bahkan mungkin gurunya juga tidak tahu. Menggunakan tadi standar rendah. Kita harus menggunakan standar yang tinggi, standar yang sempurna, standar yang bagus. Karena kita berharap ibadah kita sempurna, ibadah kita bagus. Itu dalam hal wudhu, ya. Belum lagi dalam hal menyucikan diri ketika buang air kecil, buang air besar. Harus hati-hati, ya. Kita ingatkan anak-anak kita, khususnya yang anak laki-laki, yang kadang pipis sembarangan, buang air kecil sembarangan, ya, tidak cebok, ya, tidak dibersihkan. Itu kalau tidak cebok, kena najisnya ke celananya. Kalau terkena najis, nggak bisa digunakan untuk sholat. Sholatnya tidak sah. Ya, harus hati-hati. Kita ingatkan anak-anak kita. Kemudian dalam hal mandi junub atau mandi besar atau mandi wajib, harus hati-hati, harus betul-betul kita berharap agar mandi kita itu betul sesuai dengan syariatnya. Mandi besar, mandi wajib itu hanya 2 rukunnya, yaitu niat di dalam hati dan meratakan seluruh air, meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Harus hati-hati, betul-betul hati-hati, khususnya bagi kita, ya, ibu-ibu, ya, apalagi ibu-ibu yang masih produktif, itu setidaknya sebulan sekali itu sudah harus mandi besar. Nanti kalau yang sudah punya suami akan bisa lebih sebulan, ya. Anak-anak kita, ya, yang masih remaja, yang usia SMP, SMA, yang sudah datang bulan, ya, ketika mandi besarnya, mandi wajibnya harus betul-betul diperhatikan, ya, diajarkan. Untuk itu, ibu sekalian, saya mengajak diri saya dan kita semuanya agar setiap hari terus-menerus kita membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tentu kita semuanya banyak dosa. Untuk itu kita harus terus-menerus memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kepada Rasulullah SAW, pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala
dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dari dosa. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam membaca istighfar, membaca astaghfirullahaladzim, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 bahkan sampai 100 kali. Rasulullah orang yang sudah maksum, terjaga dari dosa, membaca istighfarnya antara 70 sampai 100 kali. Sedang kita, siapa yang menjamin kita tidak punya dosa, yang akan mengampuni, bahwa kita punya jaminan dapat ampunan dari Allah? Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Tapi berapa kali istighfar yang kita baca. Nah, maka dari situ sekarang ayo coba kita sama-sama ya, kita membaca istighfar, usahakan paling tidak 70 kali, bahkan kalau bisa 100 kali dalam sehari semalam baca istighfar yang kita lakukan. Nah, ibu sekalian, itu tadi kata al-mutatahhirin at-tawwabin. Maka setelah wudu, nah saya tanya nih ibu-ibu, kalau wudu ibu-ibu setelah wudu baca doa setelah wudu enggak? Nah, ada doa setelah wudu bukan? Ada kata-kata al-mutatahhirin, ada at-tawwabin. Doanya nih, nah, doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Nah, ibu sekalian, kesimpulan dari pengajian kita hari ini adalah yang pertama, bahwa ibadah yang kita lakukan adalah dalam rangka membersihkan diri kita, membersihkan diri kita dari segala kotoran, dari segala dosa dan kesalahan yang telah kita berbuat. Nah, wabah corona yang sekarang ini sedang melanda di seluruh dunia mengingatkan kepada kita semuanya akan pentingnya menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga menjaga kebersihan hati kita. Ibadah yang kita lakukan adalah dalam rangka memantaskan diri kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga tempat yang suci, surga tempatnya orang-orang yang bersih. Kalau kita masih kotor, kalau kita masih punya dosa, kita tidak layak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pantas masuk surga adalah at-tawwabin dan al-mutatahhirin. Mudah-mudahan kita bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang at-tawwabin dan al-mutatahhirin. Sebagai penutup pertemuan kita, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, khususnya lagi yang terkena atau yang positif wabah corona, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sehat seperti sedia kala, dan kita terus memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar wabah corona ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Dan juga kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ini ada di saudara-saudara kita yang diuji juga dengan gunung yang erupsi, yang meletus ya. Mudah-mudahan aman semuanya ya, negara kita aman dari segala mara bahaya. Ala hadiniyah wa batin sholihah wa ila nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafni ma yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma dafa' 'anil muslimin al bala wal waba wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sabbit imanana wa wasi' arzaqana rizqan halalan tayyiban mubaraka wa sahih ajsadana. Allahumma arhamna bistajabati da'watina wa qabuli a'malina wa taysiri umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.